Opini, podcast IMM terkini. Bersama gue, Ansar dan Gue Sandra, yang bakalan temenin kalian di Spotify dan YouTube PK IMM Dua Angka gitu. Oke, kabarnya gimana nih Kak Sandra? Alhamdulillah gue baik sih. So far, lu gimana kabarnya Baik Kak? sih, baik banget nih. Karena banget. memang kali ini kali pertama podcast gitu di periode baru kita. Di periode baru. Gitu. Nah, gue penasaran deh. Kira-kira apa sih yang ngebedain podcast sekarang sama yang kemarin? Sampai lo ngetek ulang nih sama gue. Tahun lalu cuman kayak suara nih, visual, audio visual gitu kan. Iya. Kalau sekarang itu kita buka seperti kayak video kayak gini gitu. Jadi lebih kesannya tuh dapet kayak Oh, elegan mereka lah juga gitu. bisa ngeliat kita gitu ya, kayak siapa sih yang namanya Ansar, siapa sih yang namanya Sandra. Nah, Nah, sekarang betul, teman-teman betul. udah bisa lihat nih. Nah. Berarti ini tampil di YouTube juga dong? Tampil di YouTube. Oke. Jangan lupa subscribe ya. Pomini ini merupakan salah satu proker dari bidang media dan komunikasi yang dimana Pomini ini akan membahas isu-isu yang viral gitu dan yang hits, yang viral gitu kan, kayak pembahasan tentang kampus atau isu-isu di luar gitu yang pokoknya lagi hits yang dibahas gitu. Gitu sih, ya. Kak. Supaya mahasiswa ini juga lebih up to date gitu ya. Yang tentunya tuh bisa nemenin teman-teman Maru nih kalau lagi benar gabut gitu kan. Sama teman-teman yang lain juga ya. Nah, Benar. Terus kita bakal ada ini gak sih kayak cerita horor gitu, kayak bukan seru banget ya gak sih? Boleh sih, boleh. Ini mungkin di lain waktu ya. Di lain waktu. Berarti podcast Podcast. podcast kali ini tuh ada section-sectionnya ya. Ada Nah, iya, betul. ngebicara tentang viral di sosial media itu apa, tentang apa sih kampus live update seperti apa, sama ya bonusnya sebagai hiburan cerita seram di podcast ini. Iya betul. Nggak jadi. Ngapain sih? Ya gitu deh. Nah, Kansar, gue mau nanya nih, karena kan gue bukan di bidang lo ya, dan gue juga diajak collab. Gue pengen nanya, tema sekarang tuh apa sih untuk podcast kali ini yang bakal nemenin teman-teman Marun selama 1 tahun ke depan? Yang pertama ini buat yang pertama ya. Ini kita ngambil tema itu nuansa baru. Karena kenapa nuansa baru kan? Mungkin sudah tadi saya jelaskan gitu kan. Iya. Nuansa baru ini memperlihatkan gitu gambar, video kan. Dan tahun lalu sebelumnya itu kayak cuman audio visual doang. Nah sekarang kita ada video nih gitu. Jadi bisa tahu nih Sandra kayak gini, gua kayak gini gitu. Dan tentunya lebih menarik juga sih buat ditonton, nggak bosen gitu. Gak monoton ya, gitu. Kira-kira di podcast bakal bikin ngantuk gak sih? Enggak sih, kalau dibawain sama Kak Sandra sih pasti nggak ngantuk ya. Nah, gue kenalin nih Kak Sandra ini bakal nemenin kalian di podcast berikutnya gitu. Oh iya? Iya. Gue baru tahu loh guys, Nah, iya. surprisingly. Iya makanya itu, gue percaya nih Sandra bakal ngebawa podcast ini tuh menarik. Iya. Gak usah ngejual gue di sini. Oke, jadi kan temanya nuansa baru dan inovasinya adalah kalian ini bakalan nge-update ya Spotify di YouTube juga supaya teman-teman bisa kelihatan nih visual kita tuh seperti apa. Terus harapan lo nih buat podcast Pomini kedepannya gimana Kak? Harapan gue ya mungkin kedepannya gitu untuk Pomini ini bisa dinonton banyak orang karena kemarin memang ya cuman audio ya. Nah mungkin dengan adanya pembaruan ini di-update gitu kan. Nah mungkin bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmu menarik gitu untuk ditonton. Nah sekarang gue mau nanya nih, harapan Kak Sandra nih sebagai host sekarang, harapan untuk Pomini kedepannya gitu. Harapan gue nggak bisa berekspektasi banyak juga ya karena gue sering dihancurkan oleh harapan kepada manusia. Kenapa tuh? Dihancurin gimana? Nanti aja. Oh ya udah, nanti kita gibah ya bilang. Kok gibah? Nggak boleh gibah. Betul. Nggak boleh gibah. Di ini tuh nggak boleh gibah guys. Nggak boleh gibah. Oke, Jadi harapan gue mungkin supaya topiknya tuh bisa dibawa lebih menarik, jadi nggak boring, lebih casual aja pembawaannya, sama ya bisa menarik perhatian orang banyak ya, dalam kata yang baik ya, maksudnya dalam faktor yang baik gitu. Betul. Dan lebih ini aja sih menghibur, karena kan rakyat Indonesia ini sangat mencintai hiburan gitu kan. Iya betul. Dan gue sebagai rakyat Indonesia, gue butuh dihibur juga sih nanti sama tamu-tamu gue setelahnya gitu kan, setelah lo.
Nah, lanjut lagi nih. Apa Kan tuh? tadi berbicara tentang harapan gitu. Untuk Pomini. Iya. Nah, sekarang harapan untuk kedepannya nih PKM FEB Hamka gimana? Oh. Ini gue dulu nih. Oke. Kalau harapan gue buat PKIMM FEB UHAMKA ya, gue berharap kita bisa mengepakkan sayap lebih luas lagi. Iya. Supaya tidak terlalu, nggak cuma ini ya untuk anak-anak FEB UHAMKA aja, tapi untuk kalian mahasiswa luar sana, kalian tuh bisa ngikutin PKIMM ya. Iya. Dimanapun, entah itu yang terdekat di daerah kalian atau mau join sama kita. Betul. IMM itu nggak cuma di FEB doang, banyak banget. Kayak Iya. di seluruh Indonesia banyak banget, sampai di Malaysia pun juga ada namanya IMM gitu. Nah, sampai ada luar negeri berarti ya. Betul. Keren banget. Nah, gue sih berharapnya lebih besar lagi supaya gerakan kita juga lebih besar dan lebih di-match untuk sosialnya ya. Karena kan kita lebih fokus ke humanity. Betul, gitu. betul. Nah, kalau lo gimana? Kalau gue sih harapan gue untuk PKM FEB apa gitu, kita saling bersinergi aja nih. Kayak gue sama Sandra gitu. Benar sih. Bidor ke Medcom gitu kan. Saling bersinergi aja buat PKM FEB untuk dilirik di luar sana. Amin. Nah, tujuan Amin sih. podcast ini juga kayak gitu Oh, iya? sebenarnya. Oh, makanya lo ngupload di YouTube ya supaya ya lebih banyak lagi yang nonton gitu ya. Nah, PKM FEB juga. Oh, ini nih PKM FEB yang sekarang gitu. Dengan wajah baru, dengan nuansa baru, dan semoga bisa diterima di setiap kalangan. Betul Ya nggak sekali, sih? Cassandra. Oke. Sampai sini aja. Gue mau tanya nih. Oh, oke. Apa tuh? Ini random aja ya di luar pembahasan. Randomly. Gitu. Alright. Nih, lu kenapa sih mau masuk IMM? Ya. Betul, gue nanya itu. Serius. Gue ya, jujur gue nggak bawa ekspektasi apa-apa di organisasi ini karena gue cuma pengen belajar organisasi dan gue nggak tahu sih keunggulan-keunggulan apa selain kalau IMM itu tidak di bawah kaki universitas. Dan jadi gue berpikir bahwa pasti relasi dan jangkauannya lebih luas. Betul. Dan gue sebagai manusia yang memiliki privilege yang sangat dikit ya gue harus menciptakan privilege gue dengan punya apa ya namanya, Apa tuh? koneksi yang banyak gitu. Relasi. Tapi kan nggak serta merta lah gue ngedapatin itu dengan cara gue join doang. Yeah. Nah, gue juga harus bisa bersinergi di organisasi ini. Betul. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau lo? Kalau gue sih sebenarnya kan bisa dibilang ya gue gapir buat masuk IMM. Kenapa gapir? Gapir maksudnya apa sih? Ini Lo mau masuk universitas apa gimana? telat masuk IMM-nya gitu kan. gitu. Gue di semester 3 baru masuk IMM teman-teman gitu. Ya sebenarnya itu gue kayak nggak ada kegiatan gitu. Ibaratnya gabut lah gue masuk IMM, tapi gabut gue ini menghasilkan sesuatu gitu. Bisa sampai sekarang ada di sini gitu. Iya bener sih, gue juga. Kayak gue kan dulu kadernya gue kayak rada apa ya gue bilangnya? Ini ya goib. Apatis. Nah. Apatis. Gue tuh kalau organisasi gue apatis dari gue SMA, gue tuh apatis. Maksudnya gue nggak terlalu menseriuskan organisasi gue. Dan di sini gue kayak Dipercayakan. Ya gue mendapat kepercayaan itu, tapi nggak cuma-cuma. Kayak sebelumnya gue juga mulai mengaktifkan diri gue yang ngajuin diri gue untuk ngikutin ini segala macam sampai akhirnya gue terpilih menjadi sekretaris di bidang organisasi. Betul. Kayak gitu. Dan ya apa yang gue dapetin, apa yang gue pelajarin, dan apa yang pengen gue capai, entah itu dapat relasi ataupun gue bisa ngasah skill gue di tempat ini, ya itu semua alhamdulillah masih tercapai dan still progressing guys. Nah itu benefitnya dari benefitnya. Ya betul. Ya sih banyak banget lah benefit dari kita masuk organisasi ini gitu. Iya. Kayak kita tuh nggak percuma gitu masuk di sini, kita organisasinya dapet, keislamannya juga dapet, dan itu juga merupakan menambah relasi, kayak benar kata Cassandra tadi, menambah relasi banget gitu. Rasain sendiri lah. Benar-benar. Dan mungkin yang membedakan ya menurut gue PKIMM sama gue masuk organisasi lain. Betul. Itu kan kayak ya di IMM gue dapet rasa kekeluargaannya gitu. Gue merasa bahwa ya IMM adalah keluarga gue, dan ketika kita punya kegiatan bersama ya kita saling ngebantu nih supaya proker-proker itu bakalan terlaksana dengan sempurna dan yang kita inginkan gitu kan. Beda di proker lain tuh di organisasi lain gue kayak ngelihatnya tuh individual gitu, dan ya udah kekeluargaannya kurang dapet gitu sih.
Berarti yang kalau- gue rasain gitu, makanya gue sempat apatis di beberapa organisasi sebelumnya gitu. Berarti kenyamanan organisasi lu sekarang udah mantep ya? Iya, insya Allah. Betul sekali. Gue rasa ini udah cukup banget nih kita ngobrol-ngobrol, Cassandra. Cukup. Iya, Oke. kayak udah lama banget nih, mungkin temen-temen kalau ada saran atau kita mau bahas apa nih ke depannya gitu, boleh banget kalian DM IG kita atau komen di bawah sini gitu kan. Oke, Cassandra. Di bawah mana? Bawah bangku? Apa yang bawah mana nih? Nanti tim editor tolong diedit ya. Ini ada di bawah sini gitu. Iya. Nama PK IMM FEB Hamka. Bener banget guys. Dan mungkin ya kayak di trending Twitter gitu kan, atau what's Betul. happen in the society, mungkin kalian bisa langsung kasih kita suggestion gitu kan ke lewat DM sosial media kita di PKIMM FEB Hamka. Dan juga YouTube ini kan? oh YouTube juga. YouTube dan Spotify kita di Pomini namanya. Namanya Pomini ya Spotify-nya. Dan kalian juga seperti kata gue tadi, kita bakal ada cerita horor yang kayaknya lo harus tampilin deh. Setiap Jumat. Setiap Jumat ya. Iya. Gitu. Dan buat lo semua yang punya pengalaman horor di kampus, lo harus banget cerita ke kita. Iya. Supaya ada cerita horornya. Biar pada takut ke kampus. Enggak gitu. Nggak gitu Nggak ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita di PKIMM FEB Hamka dan Instagram kita di. PKIMM FEB Hamka. Oke, sampai jumpa di podcast IMM terkini selanjutnya. See you Dadah. guys.